Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang disarankan untuk dilaksanakan oleh umat Islam adalah sholat tahajud. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum sholat tahajud adalah sunnah bagi umat Islam. Sementara sebagian ulama menyatakan bahwa sholat tahajud adalah wajib bagi Rasulullah SAW secara khusus. Sholat tahajud ini merupakan sholat istimewa dan banyak mengandung keutamaan. Salat tahajud disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, yang artinya pada sebagian malam hendaklah kau bertahajud sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat terpuji. Ulama berbeda pendapat perihal tahajud. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat tahajud adalah salat sunnah apapun yang dikerjakan di malam hari. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa salat tahajud adalah salat sunnah tersendiri dengan syarat-syarat tertentu. Salat tahajud merupakan salat sunnah di malam hari. Sebagian ulama mensyaratkan tidur terlebih dahulu. Bagi pandangan sebagian ulama ini, salat tahajud dilakukan saat seseorang terjaga di malam hari setelah tidur meski hanya sedikit. Salat malam adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan dimulai sejak selesai dilaksanakannya salat Isya walaupun belum tidur. Sedangkan salat tahajud mempunyai kriteria perlu tidur terlebih dahulu. Salat malam terdiri dari salat ba'diyah Isya, witir, salat sunnah mutlak, dan termasuk di dalamnya adalah salat tahajud. Hal ini sesuai dengan perkataan Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadab, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya orang yang salat setelah Isya, dia termasuk menjalankan salat malam. Habib Abdullah mengatakan, meskipun antara salat sebelum tidur dan setelah tidur lebih dikenal tahajud, yang masing-masing sama dilakukan pada malam hari. Tentu salat setelah tidur lebih utama karena salat tahajud bisa membuat setan marah, bisa lebih bersungguh-sungguh, dan rahasia ibadahnya sangat terjaga. Inilah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Rasulullah SAW mendorong kita semua untuk menjalankan ibadah sholat malam dalam sabdanya, yang artinya Tuhan kita Allah Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku, akan aku kasih. Barang siapa meminta ampunan kepadaku, akan aku beri ampunan. Muttafaqun alaih. Berikut ini adalah beberapa keistimewaan sholat malam, termasuk di dalamnya sholat tahajud. Yang pertama, sholat paling utama setelah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, lebih utama. Keutamaan sholat malam jika dibandingkan dengan sholat siang itu seperti keutamaan sedekah yang dilakukan secara rahasia dibanding sedekah yang dilaksanakan secara terang-terangan di depan publik. Selisih perbandingan antara keduanya adalah 70 kali lipat.
sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya keutamaan sholat malam dibanding sholat siang seperti keutamaan sedekah sir dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Yang ketiga, ciri khasnya orang soleh berbeda dari ibadah lain yang bisa dikerjakan orang-orang pada umumnya. Misalnya sedekah merupakan ibadah yang baik, namun sedekah bisa dilakukan oleh orang soleh, preman, bahkan non-muslim sekalipun. Semuanya bisa menjalankan sedekah. Begitu pula kesetiaan kawanan, tolong-menolong, dan ibadah-ibadah lain bisa dilakukan siapapun. Berbeda dari sholat malam, bisa dikatakan hanya dilakukan oleh orang yang benar-benar soleh, karena itu bagian dari ibadah yang tidak populer. Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Yang keempat, menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan hamba yang melakukan sholat tahajud kepada para malaikat. Dalam sebuah atsar disebutkan, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan hambanya kepada para malaikat ketika hamba tersebut berdiri meninggalkan tempat tidurnya dan keluarganya menuju sholat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima hamba tersebut. Yang kelima, dikabulkan doa. Semua doa kebaikan yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya, dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebagian kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkannya menyebutkan merupakan sebuah kebohongan jika ada orang mengaku sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ketika masuk waktu malam ia malah tidur. Bukankah setiap pencinta akan selalu suka berduaan dengan kekasihnya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.